Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Atha ibni Yasarin. Hadis riwayat atau berita dari Atha bin Yasar. Anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki, sa'ala bertanya, Ka'bal Akhbari, kepada Ka'ab al-Ahbari radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah ta'ala ridho kepadanya. Hal hurrimatil khamru fit taurati, hal apakah hurrimat diharamkan al khamru khamr fit taurati di dalam kitab Taurat. Kitab Taurat mengharamkan khamr apa enggak? Qala, beliau Ka'ab al-Ahbari menjawab, na'am, iya. Hadhil ayatu, ayat ini, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ajlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Surat Al-Maidah ayat ke-90. Innamal khamru, sesungguhnya khamr, wal maisiru, dan judi, sampai pada lanjutan ayatnya, itu semua adalah larangan Allah, perbuatan keji, termasuk perbuatan setan, maka jauhilah supaya kalian menjadi orang beruntung. Nah, ayat ini maktubun fit Taurati, tercatat pula dalam kitab Taurat. Bunyinya, inna anzalnal haqqa liyudhibal batila wa yabtula bihil la'ba wa yubtila bihil la'bu waddafu wal mazamiru wal khamru wailun lisyaribiha aqsamallahu ta'ala bi'izzatihi wa jalalihi liman intahakaha fid dunya illa atashtuhu yaumal qiyamati wa liman tarakaha ba'dama harramtuha illa saqaituhu iyyaha min hadiratil qudsi. Qila wa ma hadiratul qudsi? Qala huwa al-qudsu wa hadiratuhu al-jannatu. Dalam kitab Taurat catatannya begini, inna, sesungguhnya kami Allah, anzalna, telah menurunkan, al-haqqa, kebenaran, yaitu kitab suci Taurat untuk kaum Bani Israel. Liyudhiba, supaya menghilangkan, supaya dihilangkan, bil batili, yaitu kebatilan, wa yabtula, dan sia-sia, bihi, terhadap yang benar, terhadap yang hak, al-la'bu, permainan, waddafu, dan musik, wal mazamiru, dan seruling, wal khamru, dan khamr. Wailun, celaka, lisyaribiha, bagi orang yang meminumnya. Aqsamallahu ta'ala, Allah ta'ala bersumpah, bi'izzatihi wa jalalihi, demi maha kuasanya Allah, demi kuasanya Allah dan kekuatan Allah, liman intahakaha, bagi orang yang menterabas, ya, bagi orang yang melakukannya, fid dunya, di dunia, yaitu minum khamr, illa, kecuali, atashtuhu yaumal qiyamati, aku jadikan dia haus yaumal qiyamati, besok di hari kiamat. Waliman, dan bagi orang tarokaha, yang meninggalkannya akan minuman khamr, ba'dama haramtuha,
sesudah apa-apa yang aku haramkan padanya, illa kecuali saqaituhu, aku memberikan, menuangkan ya, iyaha kepadanya, saqaituhu menuangkan kepadanya, iyaha akan khamr, min hadiratil qudsi, dari hadiratul quds. Qila, ditanyakan, wa ma hadiratul qudsi, hadiratul qudsi itu apa? Qala Allahu huwa al-qudsu. Ya, ia menjawab, al-qudsu dialah Allah, wa hadiratuhu, dan hadirahnya adalah al-jannatu, surga. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, masih berkenaan dengan minuman keras. Masih panjang ini pembahasannya ya, tentang khamr ya. Karena memang khamr itu ra'su kulli khati'ah, biang kerok dari kejahatan ya. Biang kerok kejahatan itu ya, khamr dan sejenisnya ya, minuman keras dan obat-obat terlarang ya. Ya. Atau disebutnya narkotika ya. Nah, ada orang bertanya kepada seorang namanya Ka'ab al-Ahbari ya. Namanya Ka'ab, julukannya al-Ahbari. Ka'ab ini sebelum Islam dia agamanya Yahudi, hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak pembesar-pembesar Yahudi di zaman Rasulullah itu masuk Islam. Ya. Di antaranya adalah Ka'ab al-Ahbari ya. Karena dia itu sebelumnya agamanya Yahudi, tentu masih punya catatan-catatan dalam kitab Taurat ya. Maka orang bertanya, Pak Ka'ab, sampeyan kan dulu Yahudi, saya mau tanya ya, khamr itu, minuman keras itu, apakah dilarang dalam kitab Taurat? Jawabnya iya. Ini menandakan bahwa agama apa saja yang agama itu pedoman kitab sucinya dari langit, sehingga disebutnya agama samawi ya, seperti kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, Al-Quran. Agama mana saja, kitab suci mana saja, sesungguhnya adalah mengharamkan khamr. Berarti tidak ada alasan kalau orang di luar Islam mereka boleh minum khamr, karena agama mereka juga sesungguhnya melarang. Tetapi pada kenyataannya yang orang Islam minum khamr, yang orang luar Islam juga pada minum khamr. Bahkan di beberapa tempat di Indonesia khamr ini menjadi suguhan favorit kalau ada tamu yang datang. Iya, ada tamu yang datang istimewa, itu biasanya suguhan favoritnya adalah khamr ya. Ya, seperti misalnya ya, mungkin pejabat-pejabat tertentu atau orang-orang yang punya kedudukan ya. Kemudian mereka berkumpul, mungkin rapat atau mungkin pertemuan penting. Biasanya ya sebelum mulai rapat itu mereka bersulang dulu. Apa bersulang namanya? Adu gelas itu namanya. Iya. Iya, gaduan. Iya, ya, bersulang. Iya. Ya. Kalau tos kan tangan, ya. Tepuk sesama tangan. Kalau adu gelas begini, teng, nah itu apa namanya? Ya, ya. Bersulang, ya, bersulang pakai eng. Itu biasanya begitu, minum dah.
satu seloki ya. Satu seloki masih kuat, tuangin lagi dari botolnya, minum lagi 2 seloki ya. Sing nuwangi wong wedon ayu ngerti bae sampean kayak wis pernah bae ndeleng tok nang TV ya lihat doang di TV ya Allah bersulang itu. Nah itu di masyarakat tertentu dilakukan hal seperti itu. Tapi tentu di dalam Islam ya, ini adalah larangan. Maka dalam Islam tidak ada orang itu bersulang dengan khamr, nggak ada ya. Kalaupun bersulang pakai kopi nggak tahu kopi mana gitu ya. Kopi robusta. Nah, jadi dalam kitab Taurat bahwa khamr itu dilarang. Bahkan beliau Ka'ab al-Ahbari menyebutkan sesungguhnya Allah menurunkan kitab suci Taurat itu membawa kebenaran. Nah, kebenaran lewat Taurat supaya menghilangkan kebatilan. Sama dalam Al-Quran juga begitu. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya, katakanlah wahai Nabi Muhammad, ja'al haqqu, telah datang yang hak, maka zahaqal batil, akan lenyap kebatilan. Karena kebatilan itu lemah, pasti akan bisa dilenyapkan oleh kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa saja itu yang dilarang dalam kitab Taurat? Antara lain adalah al-la'bu, permainan. Ya, permainan itu kalau zaman dulu ya koprok ya, judi koprok, uter-uter gitu ya. Ya, koprok tuh kalau wadahnya gede, kalau kecil kipik. Ya, dadu, main dadu ya. Ya. Selebihnya ke sini ya macam-macam bentuknya ya. Ya. Di situ yang mengandung unsur judi ya. Bahkan sekarang canggih, judinya pakai online ya. Judi online. Nah, judi online itu kan sudah dikendalikan oleh bandar ya. Sehingga tidak ada orang judi online menang, nggak ada ya. Karena sudah dikendalikan oleh bandar. Jangankan judi online, judi buntut aja ya. Jarang orang dapat menang buntut ya. Ya. Mana judi buntut itu paling panjang lagi ya. Bayangkan kepalanya di Singapura, buntutnya sampai ke Jakarta. Judi buntut. Nah, itu dilarang dalam kitab Taurat. Apalagi ad-dafu. Ad-dafu itu ya kalau bahasa makna sebenarnya rebana ya. Tapi di sini saya artikan musik ya. Musik yang hingar-bingar ya. Musik yang menampilkan kemaksiatan ya. Dengan tampilan musiknya, tampilan biduannya ya. Biduannya yang mengandalkan fisiknya ya, mengandalkan badannya yang cakep ya. Kemudian dibuatkan judul jogetnya macam-macam ya. Ada goyang ngebor, ada goyang ngecor, goyang apa lagi itu? Goyang gergaji ya. Goyang ular ya. Ada lagi goyang itik tuh. Siapa tuh yang goyang itik tuh? Nah, itu udah ada hak patennya itu ya. Biduan ini yang menciptakan hak goyang itik, maka hanya dia yang boleh goyang itik, yang lain nggak boleh ikut goyang itik. Askia Siti Badriah saya nggak begitu paham gitu ya.
Askiyah apa Saskiyah? Gotik itu kan goyang itik. Ya Allah. Jadi musik-musik yang melupakan ibadah kepada Allah. Nah, bagaimana kalau musiknya, nyanyiannya bernafaskan nasihat? Kalau nyanyian itu syairnya bernafaskan nasihat, ya syairnya bagus. Tapi ketika dinyanyikan dengan jogetan yang goyang jungkir balik, misalnya, belum ada ya goyang jungkir balik, ya itu menjadi dicampur aduk antara nasihat dengan maksiat. Ya misalnya lagu judi atau lagu apalah gitu ya. Kalau memang itu berisi nasihat-nasihat, ya baik-baik juga, bagus-bagus juga. Biasanya si lagu-lagu dulu ya itu banyak isi nasihat. Itu kalau lagu-lagu sekarang. Ya. Wal mazamir, ya, seruling itu diharamkan juga dalam kitab Taurat. Kemudian khamr, ya. Celaka bagi orang yang meminum khamr. Allah mengutuk, ya, lewat kekuasaannya Allah mengutuk bagi orang-orang yang selalu minum minuman keras. Kalau orang itu di dunianya dia sering minum minuman keras, maka besok di akhirat, di hari kiamat, dia akan tidak diberikan minum oleh Allah, ya. Jadi kering dia, nggak dikasih minum, ya, minuman air surga. Tapi bagi orang-orang yang meninggalkan khamr di dunia, besok di akhirat itu disediakan khamr, ya. Di surga itu ada sungai susu, ada sungai khamr, ya, ada pula sungai air bening. Nah, khamr di surga tidak lagi haram, ya, tidak seperti khamr di dunia, dan mungkin rasanya ya jauh beda, lebih segar dengan ya minum-minuman yang ada di dalam surga. Jadi siapa yang meninggalkan minuman keras, besok di akhirat Allah akan tuangkan air dari hadiratul qudsi, air dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi orang-orang yang sering meminum khamr di dunia, maka sanksinya adalah besok di akhirat tidak lagi diberikan air minum kecuali air yang mendidih. Air yang mendidih, ya, ketika kehausan minta minum, dikasih minum air yang mendidih. Begitu diminum, ya, lehernya, kerongkongannya lonyot semua, ya, sampai seperut-perutnya pecah karena minum air yang mendidih. Dikasih makanannya adalah makanan dari pohon-pohon yang berduri, ya. Masya Allah, ya, na'udzubillahi min dzalik. Karena itu kita mohon perlindungan kepada Allah, diri kita, keluarga kita, anak cucu kita terhindar dari ya obat-obat terlarang, ya, minuman keras dan sejenisnya. Kan jenisnya macam-macam zaman sekarang. Qala al-faqih, berkata Imam Al-Faqih, pengarang kitab ini, radhiyallahu taala anhu, semoga Allah taala ridho kepadanya. Iyyaka wa syurbil khamri, iyyaka jauhi olehmu, wa syurbil khamri, yaitu minum khamr, ya, tentu dengan jenis-jenis yang lain. Fa inna fihi, karena sesungguhnya di dalam khamr itu asyra khisalin madhmumatin, ada 10 macam yang tercela. Orang kalau sudah
main-main dengan khamr dan sejenisnya, maka dia akan melakukan 10 macam yang tercela. Awaluha, yang pertama, annahu, bahwasanya ia, idza syaribal khamra, apabila dia minum khamr, yasiru, jadilah dia, bimanzilatil majnuni, menempati orang gila. Orang yang sering minum khamr, ya, pada saat dia mabuk, maka dia menjadi orang gila. Ya. Ya. Wa yasiru dhahkatan lissibyani, dan jadilah dia menjadi bahan tertawaan bagi anak-anak. Wa madhammatan 'indal uqala'i, dan menjadi celaan bagi orang-orang yang sehat akalnya. Ya. Orang minum, mabok, ya, akhirnya sempoyongan kayak orang gila, lewat di kerumunan anak kecil pasti ditertawakan. Tuh lihat tuh orang tuh jalan sempoyongan tuh. Iya, di apa kalau orang Jawa bilang disenggai, ya. Iya, diomongin pasti tuh, lihat tuh iya tuh iya, gitu kan. Jadi bahan tertawaan karena jalannya sempoyongan. Ada lagunya ya, gara-gara minuman jalanmu jadi sempoyongan, gitu kan ya. Ya begitu Bapak. Oh, gara-gara sebotol minuman, ya, jalan kamu jadi sempoyongan. Wa madhammatan 'indal uqala'i, menjadi celaan bagi orang yang waras, orang yang sehat. Ya. Tuh bocah cari mati kali ya. Itu. Bayangin aja, jalan semboyongan, miring-miring di pinggir jalan, ya. Diklaksonin sama orang naik motor, bukan minggir, malah di ke tengah, malah diberhentiin. Kan jadi bahan celaan. Kama dzukira, sebagaimana diterangkan, an Abid Dunya, an Ibni Abid Dunya, dari Imam Ibnu Abid Dunya, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, ra'aitu sakrana fi ba'di sukaki Baghdadin. Ra'aitu, aku melihat, sakrana, orang mabok, fi ba'di sukaki Baghdadin, di pusat pasar Baghdad, di emperan atau di lorong pasar Baghdad. Ya bulu, dia kencing. Wa huwa, dan dia yatamassahu, ya, mengusap-usapkan air kencingnya. Yatamassahu, mengusap-usapkan bibaulihi, dengan air kencingnya kepada anggota badannya. Wa huwa yaqulu, dan dia berkata, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku termasuk dalam golongan orang yang bertaubat, dan jadilah aku menjadi orang-orang yang mensucikan diri. Padahal itu doa apa itu, Pak? Doa sesudah wudu, ya. Iya. Diusapin air wudu ke badan, selesai doanya, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, ini karena orang mabok, ya, dia buka celananya, dia kencing otor-otor, ya, ditandain buat wudu, buat ngeraup mukanya. Ini kata Imam Ibnu Abi Dunya, namanya orang mabok nggak sadar diri. Nah, begitu sudah selesai, dia malah berdoa seperti layaknya orang doa wudu. Tuh, satu diceritakan oleh Imam Ibnu Abi Dunya. Wa dzukira, dan diterangkan pula, anna sakrana, bahwasanya ada orang yang mabok, qa'a, dia muntah, fi ba'dit tariqi, di sebagian jalan. Waja'a, dan mendatangi kalbun, seekor anjing, yamsahu, ya,
menjilati famahu, mulutnya, walihyatahu, dan jenggotnya. Ini yang mabuk jenggotan ini, ya. Ya. Di kitab lain bunyinya yalmasu, ya. Ya. Yalmasu itu mengusap, yamsahu ya mengusap. Yamsahu famahu walihyatahu, dia mengusap atau menjilati mulutnya dan jenggotnya. Wa huwa yaqulu lil qalbi, dan dia mengatakan kepada itu anjing, ya sayyidi, ya sayyidi, gitu. Ya, tuanku, tuanku. Namanya orang mabuk, orang gila, ya. Ya, dijilatin anjing, malah anjingnya dilus-lus bilang wahai tuanku, wahai tuanku. Ini saya lihat di kitab yang lain ada yang kurang. Ya, saya catat, ya sayyidi, barakallahu fik. Ya, tuanku, semoga Allah ngasih berkah sama kamu. Jadi rupanya muntahnya yang kebres di mulut sama di jenggot, dijilatin sama anjing, anjingnya didoakan semoga Allah kasih berkah. Summa innal kalba rafa'a rijlahu wa bala ala wajhihi. Kemudian bahwasanya anjing itu mengangkat kakinya sebelah. Ya. Ngapain? Anjing itu kalau kencing, anjing jantan tuh kalau kencing kakinya diangkat sebelah, yang kanan. Ya. Wa bala ala wajhihi, ngencingin mukanya. Ya. Ya. Mukanya si pemabok dikencingin. Faqala sakranu, maka berkata sang pemabok tadi, ma'un harun barakallahu fik. Aduh, air hangat nih, air hangat gitu. Ma'un harun, ya kencing kan hangat gitu. Ma'un harun barakallahu fik, ya, air hangat, ya, semoga Allah kasih berkah sama kamu wahai yang mengeluarkan air hangat, padahal dikencingin anjing. Nah, di sini dituliskan la tufsidil mindil, ya, ya. Jangan dielap dengan sapu tangan, ya. Ya, itu orang pertama, ya. Pertama, bahwa orang yang minum khamr itu dia menempati tempatnya orang gila, ya. Padahal dia sehat, tapi menempati tempatnya orang gila. Namanya mabuk. Ntar kalau mabuknya hilang, ya waras lagi. Wasani, dan yang kedua, annaha mutlifatun lil mali mudhibatun lil aqli. Annaha, bahwasanya orang yang mabuk itu mutlifatun lil mali, menghabiskan kepada hartanya, mudhibatun lil aqli, menghilangkan pada akal sehatnya. Ya. Bahwa orang mabuk itu, ya, hartanya akan dikuras, akan habis, ya, karena bolak-balik duitnya hanya buat mabuk. Atau dengan sebab mabuk dia tidak sadarkan diri, hartanya dirampas oleh orang lain. Wa mudhibatun lil aqli, akalnya hilang, akal warasnya hilang. Kama qala Umar bin Al-Khattab, sebagaimana berkata Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arina ra'yaka fil khamri, arina, terangkan kepadaku, ra'yaka, tentang pendapatmu ya Rasulullah, fil khamri, tentang khamr. Jawab Rasulullah, fa innaha mutlifatun lil mali wa mudhibatun lil aqli, bahwasanya khamr itu menghabiskan harta dan menghilangkan akal sehat. Jadi yang kedua, bahayanya minum khamr adalah hartanya habis, ya, akalnya jadi hilang. Wasalisu, dan yang ketiga,
anna syurbaha sababun lil adawati bainal ikhwani wal asdiqai, bahwasanya orang yang meminum minuman keras itu menjadikan sebab kepada permusuhan antara kawan dan saudara, menjadi permusuhan antara saudara dan sahabat, ya, asdiqa, ya, kawan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir, ya. Sesungguhnya setan menghendaki ayyuqi'a, agar terjadi bainakum, di antara kalian, al adawata wal baghdha'a, permusuhan dan kebencian. Lewat apa? Fil khamri wal maisir, lewat khamr dan judi. Orang mabok itu bisa menjadikan sebab permusuhan, ya. Yang satu mabok, yang satu mabok, ya. Antara setengah sadar, ya, ngomong berdua akhirnya berantem, selisih, ya. Selisih, berantem, cekcok, itu gara-gara sama-sama mabok. Atau dengan sebab orang mabok menjadi muncul kebencian, ya. Atau dengan sebab permainan judi bisa jadi bermusuhan dan membuat kebencian, ya. Seperti misalnya, sebut saja orang main judi, ya, gaple misalnya. Kalau sudah menang, boleh nggak dia berhenti? Nggak boleh. Oh, ya. Kayak pada punya pengalaman nih. Main judi nih, saya main nih, ya, main apa itu judi gaple, ya. Saya menang. Aduh, saya ngantuk nih, saya mau pulang dah. Boleh nggak sama yang lain? Nggak boleh, dikeroyok kalau dia berhenti, ya. Iya, pokoknya sampai, ya, habis waktunya, subuh baru bubar, ya. Ya, tenggeng dah itu, ya. Hampir tenggeng, ya. Iya. Nah, kalau umpamanya yang menang berhenti, pasti jadi permusuhan, ya. Ribut, ya. Biar nggak ribut bagaimana? Yang menang traktir sama yang kalah, ya, makan bareng-bareng. Nah, itu baru selesai. Ya, biasanya mah yang menang mah kabur duluan. Nah, itu yang keberapa? Ketiga. Jadi minuman keras dan judi satu paket, ya. Dan minuman keras bisa menjadikan sebab permusuhan dan perselisihan antar kawan dan saudara. Ya. Wa huwa al-qummaru, ya. Al-maisir yang dimaksud adalah al-qummar. Al-qummar itu main dadu, ya, zaman dulu, ya, judi koprok. Zaman sekarang banyak macam-macamnya. Warabi'u, dan yang keempat, anna syurbaha, bahwasanya orang yang meminum minuman keras itu yamna'uhu, mencegah pada dirinya an dzikrillahi wa anis salati, mencegah diri dari mengingat Allah dan mencegah diri dari mengerjakan ibadah salat. Orang judi lupa mengingat Allah, orang mabok lupa mengingat Allah. Orang judi, orang mabok lupa sama kewajiban sholat. Nah, itu sudah layaknya begitu. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salati fahal antum muntahun, ya, surat Al-Maidah ayat 91. Ya. Wa yasuddakum, dan judi serta khamr itu menghalangi kalian an dzikrillahi, dari mengingat Allah, wa anis salati, dan dari mengerjakan ibadah salat. Fahal antum muntahun, maka apakah kamu tidak akan menghentikan pekerjaan itu? Yakni intahu anha, yaitu berhentilah dari
minum minuman keras, karena itu bisa lupa mengingat Allah dan lupa kepada sholat. Bagaimana mau sholat orang di jalan aja sempoyongan? Kalau misalnya dia sholat yang dibaca surat Al-Kafirun, gimana kira-kira? Ya. Selesai nggak dia baca Al-Kafirun? Iya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Bat-but enggak rapi-rapi. Iya. Bisa muter-muter itu. Nah, karena mabok. Karena itu dulu di saat khamr itu belum diharamkan, ada orang sholat zaman Rasulullah, sholat kemudian dia mabok, lalu dia tidak ingat apa yang sedang dibaca, turun ayat Al-Quran, wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kamu dekat sholat, janganlah kamu mengerjakan sholat kalau kamu sedang mabok, sehingga kamu tahu apa yang kamu ucapkan, sehingga sadar. Ya, itu yang keberapa tadi? Keempat. Wal khamisu, falamma nazalat hadhil ayatu, jadi ya, maka ketika turun ayat ini, qala Umar ibn al-Khattab, berkata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, qadin tahayna ya Rabbi, wahai Allah, sungguh kami telah berhenti dari minum minuman keras. Berarti dulu Umar bin Khattab ya, sebelum masuk Islam juga tukang mabuk. Ya, begitu masuk Islam, dalam Islam diharamkan, akhirnya berhenti dari minuman keras. Wal khamisu, dan yang kelima, anna syurbaha, bahwasanya orang yang meminum minuman keras, yahmilu ala zina, bisa mendorong kepada perbuatan zina. Li'annahu, karena bahwasanya orang yang mabuk itu, idza syariba, apabila dia minum minuman keras, yutalliqu imra'atahu, dia bisa menceraikan istrinya. Wa huwa la yash'uru, sedangkan dia tidak sadar kalau dia telah mengucapkan cerai kepada istrinya. Jadi perbuatan zina, perbuatan mabok bisa melakukan perbuatan zina. Sebab mabok orang bisa berbuat zina. Ya, ingat cerita yang lalu, ya, orang baik-baik begitu keluar dicekokin minuman sama orang kafir, dia mabok, lihat perempuan sedang duduk di gubuk, ya, akhirnya diperkosa, ya, perkosa. Itu yang kelima. Lalu kemudian yang keenam, wasadisu annahu miftahu kulli syarrin, bahwasanya minuman keras itu adalah kunci dari tiap-tiap kejahatan, kunci dari tiap-tiap keburukan. Li'annahu, karena bahwasanya idza syariba, apabila minum al-khamra, khamr, ya, sahula alaihi jami'ul ma'asi, menjadikan sebab gampang baginya untuk melakukan berbagai macam perbuatan maksiat. Sebab mabok, maka dia bisa mudah melakukan perbuatan maksiat. Mengambil hak milik orang lain, ya, berbohong kepada orang lain, dan macam-macam, ya. Itu gara-gara obat-obat terlarang, ya. Kan ada cerita, gara-gara sudah kecanduan obat, ujung-ujungnya perabotan di rumah orang tuanya ya habis satu persatu, ya. Gelas dikumpul-kumpulin dijual, piring dijual, rak piringnya dijual, ya.
Mula-mula tabung gas dijual, ya. Akhirnya kompornya juga dijual. Ujung-ujungnya begitu tangkap polisi suruh nebus mahal, rumahnya dijual. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Wasabi'u, dan yang ketujuh, annahu yu'dhi hafadhatahu, bahwasanya orang yang mabok itu, orang yang minum minuman keras itu, yu'dhi hafadhatahu, dia menyakiti malaikat hafadhah, malaikat yang menjaga dirinya, ya. Malaikat disakiti oleh perbuatannya, biidkhalihim, dengan sebab masuknya mereka fi majlisil fisqi, masuk pada kelompok-kelompok orang fasik. Tadinya sebelum kenal obat-obatan, ngumpulnya di masjid, ya, kumpulnya di majelis-majelis taklim, jalannya sama orang-orang baik. Begitu dia sering mabok, berhenti dari majelis taklim, berhenti dari masjid, berhenti dari kumpul orang-orang baik, kumpulannya dengan orang-orang fasik. Wa biwujudir raihati al-muntaniti al-muntinati minhu, dengan bukti baunya tidak sedap daripadanya, ya. Orang mabok itu mulutnya baunya busuk, ya, nggak sedap, ya. Kalau yang ringan itu minuman apa? Yang baunya spiritus, apa namanya? Trejin, ya. Trejin, ya. Whisky, brandy, Tosca, ya. Ya, topi miring itu kalau ngomong baunya bau spiritus, ya. Ya. Fala yanbaghi ay yu'dhiya man la yu'dhihi, maka mau tidak mau, ya, dia akan menyakiti kepada orang-orang yang sejatinya tidak disakiti, ya. Ya. Misalnya kita ketemu orang mabok, ya. Kita nggak tahu kalau dia lagi mabok, ya. Berhenti ngajak ngobrol sama kita. Kira-kira hidung kita tekep apa kita rasain keluar ababnya dari dia? Iya, ya, kan kita tekep hidungnya. Itu namanya yu'dhi man la yu'dhi. Mana ditanya, Mas mau kemana? Mau pulang. Lah kok jalannya ngaler? Kan rumahmu di sana belah kidul. Emang iya katanya gitu. Lah iyalah, pulangnya sana ngidul, kenapa ngalor katanya. Ya. Wasaminu, yang ke-8, ya. Annahu, bahwasanya aujaba ala nafsihi samanina jaldatan, bahwa orang yang mabuk itu wajib bagi dirinya dicambuk 80 kali. Fa illam yudrab fid dunya, maka apabila tidak dicambuk di dunia, yudrabu fil akhirati, akan dicambuk di akhirat, bisiyatin min narin, dari pecut api neraka. Ala ru'usin nasi, di atas orang banyak, yanduru, yang menyaksikan ilaihi kepadanya, al-aba'u wal asdiqa'u, ya. Ya, disaksikan oleh bapak ibunya sama teman-temannya besok di akhir akhirat. Habisin aja ya, dikit lagi ya. Wa tasi'u, yang ke-9, annahu, bahwasanya orang yang mabok itu raddu babis sama'i ala nafsihi, ya, menolak, ya, pintu langit atas dirinya. Li'annahu, karena bahwasanya baginya la turfa'u lahu hasanatuhu, tidak diangkat olehnya kebaikannya. Wala du'a'uhu, dan tidak pula diangkat doanya. Berapa lama? Arba'ina yauman, selama 40 hari. Satu kali mabok itu, ya, kebaikannya, doa-doanya 40 hari tidak diterima oleh Allah. Ditutup itu pintu langit. Wal ashiru, yang ke-10, annahu mukhatirun binafsihi, bahwasanya
Orang yang mabuk itu mempertahankan pada dirinya, li'annahu, bahwasanya dia yakhafu, takut, ayyun za'aminhul iman, hendaknya dia takut apabila dicabut daripadanya iman, inda mautihi, ketika pada saat kematiannya. Fahuwa fahadihi, maka inilah al-uqubatu, siksaan, fid dunya, di dunia, qabla ayyan tahiyya ila uqubatil akhirati, sebelum sampai kepada siksaan negeri akhirat. Fa amma uqubatul akhirati, maka adapun siksaan akhirat, fa innaha la tuhsa min syurbil hamimi, bahwasanya baginya orang-orang yang senang mabuk di dunia, dia tidak diberikan minuman daripada minuman air yang mendidih, wazzaqumi, dan batang-batang pohon yang berduri, pohon zakum, wa fautis sawabi, dan hilangnya pahala. Fala yanbaghi, maka seharusnya, lil aqili, bagi orang yang berakal, ayyakhtara ladzata qalilatan wa yatruqa ladzatan tawilatan, ya, hendaknya jangan memilih kelezatan yang sementara, ya, apalagi meninggalkan kelezatan yang panjang. Kalau akal kita sehat, kita ingin menjadi orang-orang yang mendapatkan kelezatan yang panjang, maka berhentilah dari minum minuman keras. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini sudah kita jelaskan tentang bahayanya orang, ya, mabok. Maka mudah-mudahan kita dan keluarga terhindar dari perbuatan yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.